Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan program persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program yang kelima. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk terus menyimak sampai program-program selanjutnya. Kali ini kita akan membahas soal sosiokultural dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Ketika diadakan diklat untuk guru yang dikirim ke luar kota, saya bertemu banyak orang. Namun sepertinya saya tidak sepemikiran dengan orang-orang tersebut. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi kalau kita bertemu dengan orang baru, jangan langsung menjudge bahwa kita tidak sepemikiran atau tidak sepaham dengan orang-orang tersebut. Jadi terima mereka walaupun nantinya kita tidak sepaham dengan mereka. Jadi jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. Soal kedua. Pak Dodi adalah seorang ASN yang suka bermain media sosial. Pada suatu saat, Pak Dodi mengunggah status di laman Facebooknya. Status itu diduga mengandung ujaran kebencian terhadap oknum Polri. Dalam statusnya menuliskan keberatan tentang peraturan tilang untuk kendaraan plat ganjil ataupun genap. Nah, pilihannya sama. Jadi kalau seperti ini tentu sangat tidak setuju. Apapun bentuknya, ujaran kebencian, apalagi diunggah di media sosial, ini bukan merupakan suatu tindakan yang baik. Soal ketiga, saya hanya akan menerima masukan saat saya melakukan kesalahan. Pilihannya tetap sama ya, dari A sampai E. Jadi kata kuncinya di sini yaitu hanya akan menerima masukan saat saya melakukan kesalahan. Berarti di luar itu, saya ini tidak bisa menerima masukan. Jadi jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. Jadi kita harus bisa menerima masukan kapanpun orang-orang memberikan masukan terhadap kita. Karena masukan yang diberikan tentu untuk kebaikan kita juga. Soal keempat. Pada saat atasan menegur Anda dengan membentak di depan rekan kantor, Anda akan segera mengundurkan diri. Nah, seperti ini. Ini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Karena apapun yang diberikan oleh atasan, baik itu teguran karena kesalahan kita, jadi kita tidak boleh mengundurkan diri. Selanjutnya, Anda merasa terganggu dengan adanya tempat penitipan anak di sekitar tempat tinggal Anda. Ini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal ke-6. Saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan. Ya, jadi ini adalah pernyataan yang positif, yaitu saya tetap tenang. Jadi otomatis jawabannya adalah sangat setuju. Soal selanjutnya. Anda tetap berkepala dingin saat rekan kerja bersitegang terkait pekerjaan di tempat kerja. Kita lihat apakah pernyataan ini positif atau negatif. Jadi tetap berkepala dingin. Otomatis ini adalah pernyataan positif, maka kita sangat setuju. Soal ke-8. Anda menghormati orang lain ketika orang lain menghormati Anda. Jadi di sini kata kuncinya yaitu ada kata ketika. Jadi kita hanya menghormati orang ketika orang menghormati kita dan sebaliknya. Jadi ini adalah pernyataan negatif. Jadi sangat tidak setuju. Jadi kita menghormati orang itu ketika orang lain itu menghormati atau tidak menghormati kita. Soal selanjutnya, Pak Medi dan Pak Yongki berbeda pilihan saat pemilihan presiden, sehingga membuat hubungan persaudaraan mereka memanas. Saya selaku tetua desa mencoba mengubah pemikiran mereka, bahwasanya ini hanya perbedaan pandangan politik saya saja, jangan sampai mengorbankan hubungan persaudaraan. Nah, ini sangat setuju ya, sudah jelas. Soal ke-10, saya adalah seorang pendatang dari Jawa, di mana sebelum menikah harus ada rangkaian acara yang harus dilakukan. Tetapi sekarang saya
posisinya di suku Sunda. Tapi tetangga saya menghargai apa yang saya lakukan. Jadi kita sangat setuju. Soal ke-11, saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat saya di dalam rapat kantor. Ini adalah pernyataan positif, saya selalu bisa menahan emosi. Sangat setuju. Soal ke-12, ketika sampai di kantor, saya bersantai terlebih dahulu karena belum waktunya bekerja. Jawabannya ini adalah sangat tidak setuju, karena walaupun belum waktunya untuk bekerja, kita bisa mengerjakan hal-hal lainnya. Bisa jadi tugas sebelumnya yang belum tuntas. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya, saya akan bekerja mengikuti SOP yang berlaku walaupun ada cara yang lebih efektif. Jadi SOP itu adalah standar operasional dalam pekerjaan kita. Jadi kita ikuti SOP walaupun ada cara lain yang lebih efektif. Itu sangat setuju. 14. Ketika pimpinan melakukan kekeliruan, saya akan mengingatkan dan membantunya. Nah, ini jelas pernyataan yang positif. Kita sangat setuju. 14. Saya akan merasa marah dan kesal pada pimpinan yang menyalahkan saya terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Ini adalah pernyataan negatif, marah dan kesal, sangat tidak setuju. Soal ke-15, saya mampu bekerja sama walaupun dengan teman yang sangat tidak menyukai saya. Nah, ini adalah pernyataan yang positif, jadi kita harus bisa bekerja dengan siapapun, suka atau tidak suka, atau orang itu suka atau tidak suka dengan kita. Jawabannya adalah sangat setuju. Soal selanjutnya, saya adalah ketua kegiatan. Urusan pembuatan laporan pertanggungjawaban saya serahkan seluruhnya kepada bawahan atau anak buah saya. Ini sangat tidak setuju. Jadi, meskipun kita ketua, kita harus turun tangan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Soal ke-17, ada beasiswa belajar S2 di tempat kerja saya, namun bukan bidang saya lebih baik menolaknya. Jadi kalau ada kesempatan, walaupun itu bukan bidang kita, setidaknya itu bisa menambah pengetahuan. Jadi kalau ditolak itu sangat tidak setuju. Soal ke-18, tim yang saya pimpin mengalami kekalahan, namun bukan kesalahan saya, maka saya akan bertanggung jawab terhadap kekalahan itu. Dan kata kuncinya di sini adalah bertanggung jawab. Walaupun itu bukan kesalahan kita, sangat setuju. Soal ke-19, seorang bawahan saya dapat mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Saya tidak akan memberikan pujian agar dia tidak sombong dan cepat puas. Jadi, ini sangat tidak setuju. Jadi apa salahnya memberikan pujian kepada bawahan yang mengerjakan tugas dengan baik, dengan harapan tentu dia akan lebih bersemangat. Soal terakhir, saya menerima hasil pekerjaan pegawai saya yang gaya bekerjanya lambat. Ini sengaja saya beri tanda tanya, silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Kira-kira pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silakan Bapak Ibu tulis jawabannya di kolom komentar. Demikianlah Bapak Ibu video kita pada program tahap kelima ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu lulus pada tes tahap ketiga nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.